Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Kalau semuanya dalam keadaan baik, Ibu Guru berharap kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita dimudahkan segala urusannya, kita dimudahkan rezekinya hari ini. Amin Allahumma amin. Sekarang Ibu Guru akan memulai pembelajaran. Pembelajaran kali ini kita menggunakan metode video. Video pembelajarannya menggunakan video. Ibu Guru berharap anaknya Ibu Guru benar-benar memperhatikan videonya, memperhatikan materinya, sehingga nanti pada saat pengerjaan soalnya bisa dijawab dengan baik. Sekarang kita sudah masuk di tema 7. Sebelumnya Ibu Guru sudah pernah memberikan materi mengerjakan soal. Mungkin sudah dijelaskan Ibu atau ayahnya di rumah mengenai tema 7 ini. Sebenarnya kita sudah masuk di pembelajaran 2. Namun sebelum masuk di pembelajaran 2, Ibu Guru akan mengulangi kembali pembelajaran 1 untuk menguatkan atau untuk memperkuat materi yang sudah diberikan. Tema 7 yaitu membahas benda, hewan, dan tanaman di sekitar. Kemarin di pembelajaran subtema 1, pembelajaran 1, kita sudah belajar benda hidup dan benda tak hidup. Sebelum Ibu Guru masuk apa benda hidup dan benda tak hidup, kita belajar SBDP dulu ya. Ini adalah muatan SBDP. Kita mau mengetahui bagaimana sih bunyi dalam sebuah lagu. Di dalam sebuah lagu ada bunyi panjang dan ada bunyi pendek. Bunyi panjang atau bunyi pendek itu biasa disebut dengan ketukan pendek atau ketukan panjang. Bisa diperhatikan di bawah sini ya. Di sini ada kotak yang berbentuk pendek segi 4 dan ada kotak yang berbentuk segi panjang. Untuk berbentuk segi 4, itu ketukannya pendek. Berarti bunyinya pendek. Untuk ketukan yang berbentuk persegi panjang, itu tandanya ketukannya panjang. Jadi setiap lagu itu memiliki ketukan yang berbeda. Ada ketukan pendek dan ada ketukan panjang. Sudah paham? Paham ya, ini adalah kuncinya, harus ditahu. Kemudian kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, yakni ini yang tugas kemarin, yaitu mengenal benda hidup dan benda tak hidup. Kemarin bisa diperhatikan ini adalah gambar. Ibu ulang ya, ini adalah gambar kucing. Ini adalah gambar kucing. Gambar kucing ini gambar kucing ini merupakan benda hidup atau benda tak hidup? Oke, jawabannya benda hidup. Betul sekali. Ini kucing ini adalah benda hidup. Kenapa disebut benda hidup? Kita perhatikan sama-sama. Ini ada ciri-cirinya. Coba perhatikan gambarnya. Ada gambar Lani sedang memberi makan kelinci. Gambar apa lagi? Ya betul, ada gambar ibu sedang menyiram tanaman, ada gambar tanaman, dan ada gambar kelinci. Di sini manusia, Lani dan ibu merupakan manusia. Kemudian hewan adalah kelinci dan tanaman ini merupakan benda hidup. Kenapa disebut benda hidup? Karena memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya yang mana? Ini bisa dibaca sama-sama. Yang pertama, dapat bergerak sendiri. Jadi manusia itu dapat bergerak sendiri. Hewan juga dapat bergerak sendiri. Tumbuhan Ibu Guru, tanaman Ibu Guru apa bergerak sendiri? Bergerak sendiri. Kok bisa Ibu Guru berpindah tempat? Tidak berpindah tempat, tetapi bergeraknya yaitu dengan cara tumbuh. Jadi kalau tanya tumbuhan bergerak atau tidak? Jawabannya bergerak. Kenapa bergerak? Karena dia mengalami pertumbuhan dari kecil menjadi besar. Jadi artinya tumbuhan itu bergerak, artinya dia mengalami pertumbuhan. Untuk manusia bernafas atau tidak? Bernafas. Hewan bernafas atau tidak? Bernafas. Tumbuhan bernafas atau tidak? Bernafas. Cuman nafasnya tidak bisa kita lihat. Untuk memerlukan makanan dan air,
tumbuhan memerlukan makanan dan air. Kelinci juga membutuhkan makanan dan air. Lebih-lebih manusia membutuhkan makanan dan air. Kalau kita tidak makan, tidak minum, bisa saja kita mati. Begitupun dengan tanaman. Kalau tanaman tidak diberikan air, tidak diberikan pupuk, maka tanamannya akan menjadi layu. Jadi anaknya ibu guru harus pahami kalau ciri-ciri benda hidup itu ada 3. Yang pertama apa? Dapat bergerak sendiri, betul. Yang kedua, bernafas. Oke, betul. Dan yang ketiga adalah memerlukan makanan dan air. Betul sekali. Oke, nah sekarang kita lanjut di benda tak hidup. Kalau tadi ciri-ciri benda hidup ada 3, bisa diulang. Oke, betul. Dapat bergerak sendiri, dapat bernafas, dan membutuhkan makanan dan air. Nah, sekarang kita masuk di benda tak hidup. Apa sih ciri-cirinya benda tak hidup? Nah, sebelum masuk ciri-ciri benda tak hidup, perhatikan dulu gambar yang ada di sini. Ada gambar sepeda, ada gambar boneka, ada gambar mobil-mobilan. Nah, sepeda, boneka, mobil-mobilan ini memiliki ciri-ciri apa? Dia tidak dapat bergerak sendiri. Sepeda kalau tidak di roda atau tidak dijalankan oleh manusia tidak akan bergerak sendiri. Begitupun boneka, begitupun dengan mobil. Jadi harus dibantu oleh manusia. Jadi dia tidak bisa bergerak sendiri. Nah, untuk sepeda, boneka, dan mobil-mobilan itu tidak bernafas. Jadi dia benda tak hidup karena dia tidak bernafas. Kemudian yang ketiga adalah tidak memerlukan makanan dan air. Kalau tadi benda hidup memerlukan makanan, kalau tidak makan mati. Kalau sedangkan boneka, sepeda, kursi, meja itu tidak membutuhkan makanan, mereka tidak makan. Jadi sepeda, boneka, mobil-mobilan, dan lain-lainnya itu merupakan benda tak hidup. Nah, sekarang kita masuk di pembelajaran. Kalau tadi pembelajaran bahasa Indonesia dan SBDP, sekarang kita masuk di pembelajaran PKN. Nah, untuk pelajaran PKN, ada yang masih ingat apa simbol dan bunyi Pancasila yang keempat? Ada yang masih ingat? Alhamdulillah. Yang jawab kepala banteng dapat 100. Jadi simbol atau bunyi Pancasila yang keempat, simbolnya adalah kepala banteng dan bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini dia bunyinya. Kemudian coba diperhatikan. Pengamalan simbol atau bunyi Pancasila yang keempat itu menjelaskan tentang bermusyawarah. Bermusyawarah itu artinya apa? Bermusyawarah artinya bekerja kelompok, berdiskusi, dan lain-lainnya. Jadi pengamalan Pancasila yang keempat yaitu ketika kita melakukan diskusi, kerja kelompok, kita tidak boleh memaksakan pendapat. Jadi ketika ada orang yang berpendapat berbeda dengan kita harus menghargai, tidak boleh marah-marah. Ketika misalkan si A jawabannya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, boleh marah-marah atau tidak? Jawabannya tidak, karena walaupun dia berbeda dengan kita harus tetap menghargai. Jadi pengamalan Pancasila yang keempat bisa dilihat di HP-nya. Di sini di videonya ini adalah contoh pengamalan Pancasila yang keempat. Ketika bermusyawarah saat memilih ketua kelompok itu tidak boleh bermusuhan, tidak boleh marah-marah, harus menghargai. Kemudian selesai bermusyawarah kita harus menghargai keputusan yang diambil saat musyawarah. Jadi ketika kita kerja kelompok, si A jawab ini, si C jawab ini, tidak boleh marah-marah ketika jawabannya salah.
kita harus tetap menghargai. Nah, jadi paham ya, pengamalan Pancasila yang keempat bisa dilihat dalam kegiatan bermusyawarah, berdiskusi, bekerja kelompok. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 2. Nah, sebelum Ibu Guru masuk ke pembelajaran 2, Ibu Guru mau ulang lagi pembelajaran 1 yang sudah Ibu Guru jelaskan tadi. Ada yang masih ingat apa ciri-ciri benda hidup? Oke, ada berapa? Oke, betul, ada 3. Yang pertama, dapat bergerak sendiri. Kemudian yang kedua, bernafas. Dan yang ketiga, memerlukan makan dan air. Betul sekali. Jadi ciri-ciri benda hidup ada 3. Kemudian ciri-ciri benda tak hidup juga ada 3. Yang pertama, tidak bisa bergerak sendiri. Kemudian yang kedua, tidak bernafas. Dan yang ketiga, tidak memerlukan makanan dan air. Nah, berarti sudah paham semua ya. Sekarang kita masuk pembelajaran 2. Sebelum Ibu Guru masuk ke pembelajaran 2, coba perhatikan gambar yang ada di videonya. Ini adalah gambar kelinci. Betul sekali. Yang di sampingnya tadi, yang di sampingnya adalah gambar, Ibu ulang ya, karena robotnya tiba-tiba menghilang. Kita perbaiki videonya supaya robotnya kembali. Kita tunggu. Yang di samping adalah gambar robot. Betul sekali, gambar robot. Yang di sini gambar kelinci, yang di sini gambar robot. Nah, kira-kira kelinci ini benda hidup atau benda tak hidup? Benda hidup. Belum tentu, kita lihat dulu ciri-cirinya. Apakah dia benda hidup atau benda tak hidup? Robot benda hidup atau benda tak hidup? Kita lihat dulu apa betul jawabannya. Kita lihat ciri-cirinya. Jadi kita harus melihat ciri-cirinya dulu untuk mengetahui apakah dia benda hidup atau benda tak hidup. Nah, kita lihat kelinci dapat bergerak sendiri. Betul? Betul. Kelinci memerlukan makanan dan air. Betul. Kelinci juga bernafas. Nah, kalau ciri-cirinya bisa bergerak sendiri, memerlukan makanan dan air, kemudian bernafas, itu ciri-ciri benda hidup atau benda tak hidup? Betul sekali. Ciri-ciri benda hidup. Jadi kelinci adalah merupakan benda hidup. Nah, sekarang kita pindah ke gambar robot. Gambar robot ini kita lihat ciri-cirinya. Robot tidak bergerak sendiri. Iya, tidak bisa bergerak sendiri. Kenapa? Robot memerlukan baterai untuk bergerak. Jadi ada baterainya baru bisa bergerak. Kemudian yang kedua, robot memerlukan makan dan air. Jadi robot, maaf Ibu Guru salah, robot tidak memerlukan makanan dan air. Jadi robot itu tidak makan, tidak minum. Kemudian robot tidak bernafas. Kalau ciri-cirinya tidak bisa bergerak sendiri, tidak memerlukan makanan dan air, kemudian dia tidak bernafas, ini ciri-ciri benda hidup atau benda tak hidup? Jawabannya betul, merupakan benda tak hidup. Robot merupakan benda tak hidup. Jadi harus dipahami, hewan ini merupakan benda hidup, robot ini merupakan benda tak hidup. Ada contoh lain lagi benda tak hidup? Ada apa saja? Coba disebutkan. 5 disebutkan sekarang. Ibu Guru kasih waktu 10 detik untuk menyebutkan 5 benda tak hidup. 1, apa? Betul. Kedua, 3, keempat, kelima. Alhamdulillah, semoga jawabannya betul semua. Jadi ingat, benda tak hidup itu tidak bisa bergerak sendiri, tidak makan dan tidak minum, kemudian dia tidak bernafas. Sedangkan benda hidup berarti dia bisa bergerak sendiri, dia makan dan minum, kemudian dia bernafas. Demikianlah pembelajaran hari ini.
Nah, nanti ibu guru akan mengirimkan soal atau latihan ke dalam grup yang ada di HP orang tuanya masing-masing. Jadi dikerjakan dengan baik-baik. Sebelum mengerjakannya harus berdoa dulu. Semoga pada saat mengerjakannya bisa dipahami, dan ingat, pada saat mengerjakan selalu diingat pesannya ibu guru, kerjanya tidak boleh terlalu terburu-buru, tulisannya harus rapi, dan ingat, kerjakan dengan jujur, tidak boleh menyontek. Ya, oke ya. Kalau tidak paham, bisa hubungi ibu guru atau bisa bertanya kepada kedua orang tuanya di rumah. Nah, selamat belajar. Semoga kita senantiasa disehatkan terus. Nah, kita berjumpa besok lagi di video selanjutnya. Oke, selamat bekerja anaknya ibu guru, dan ibu guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.